sukacita kan? Haleluya. Kakak Tasya harap adik-adik semua sudah siap ya untuk mengikuti ibadah hari Minggu ini. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa, kita sama-sama minta pertolongan Tuhan Yesus dan pimpinan Tuhan Yesus. Ikuti Kakak Tasya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah secara online. Berkati Tuhan sepanjang ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak Tasya mau kasih tunjuk ke adik-adik semua betapa besar kasih Tuhan buat kita. Siapa yang percaya Tuhan Yesus mengasihi kita lebih tinggi dari langit? Semuanya. Wah, banyak banget yang percaya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus mengasihi kita lebih dalam dari lautan? Kakak Tasya juga percaya. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus itu mengasihi kita tidak mengenal waktu loh. Tuhan Yesus mengasihi kita tidak mengenal waktu. Mau kita lagi sedih atau kita lagi senang, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Mau lagi hujan lebat atau lagi panas terik, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Mengalir di waktu sedih, mengalir
sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama siapkan hati kita ya. Kakak Tasya minta nggak ada yang bercanda sama adiknya, sama kakaknya. Kita mau siapkan hati kita, kita mau menghormati Tuhan Yesus ya. Kita mau bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku cinta loh sama Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama berikan yang terbaik. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus ya. Siapkan hati kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tasya berdoa Tuhan hari ini untuk adik-adik di rumah Tuhan, memberkati setiap mereka Tuhan, supaya mereka boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Berikan hati yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, Engkau yang akan menolong, Roh Kudus yang akan memberkati. Berikan hikmat untuk adik-adik boleh mengerti setiap firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ibadah adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hatiku, sebab itulah
Shalom adik-adik Joy Kids yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bertemu dengan adik-adik sekalian. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Wah, ada yang bilang tadi apa? Tambah tinggi. Wah, ada yang bilang apa? Oh, tambah gemuk karena makannya pinter ya. Wah, senang sekali kakak bisa dengar perkembangan dari adik-adik semua. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, adik-adik duduk yang manis dulu ya. Ya, coba kakak hitung sampai ke hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semuanya sudah duduk dengan rapi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dulu sebelum nanti kita membaca firman Tuhan. Oke. Nah, tema hari ini adalah mengasihi dan menerima orang lain. Sekali lagi ya, tema hari ini adalah mengasihi dan menerima orang lain. Oke, nah kakak mau cerita nih hari ini. Nah, kakak akan bawa adik-adik semua jauh ke pedesaan. Oke, kita akan melihat cerita dari si Jamie. Jamie si anak desa. Nah, siapa di sini yang dari desa? Nggak ada, semuanya dari Jakarta ya. Oh, oke. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Jamie si anak desa. Nah, Jamie berasal dari suatu desa yang terpencil. Ya, Jamie biasa menghabiskan waktu bermain dengan kerbau, biasa bermain di sawah. Ya, jadi Jamie sangat suka sekali dengan alam. Ya, berbeda mungkin dengan adik-adik ya, gitu. Nah, Jamie ya memiliki seorang ayah yang sangat baik hati sekali dengan Jamie. Nah, pada suatu hari ya, papa ya bilangnya papanya Jamie ya, papa Jamie memutuskan untuk Jamie sekolah di Jakarta. Nah, kenapa? Karena menurut papa Jamie di Jakarta pendidikannya lebih baik. Nah, jadi si Jamie harus pergi ke Jakarta. Nah, akhirnya dengan sangat sedih ya, Jamie harus pergi meninggalkan papa dan mamanya. Dia pergi ke Jakarta, dia tinggal di rumah om dan tantenya. Nah, suatu hari ya, Jamie harus pergi ke sekolah. Nah, ini adalah kali pertama Jamie ke sekolah. Ketika di sekolah ya, ternyata Jamie merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena teman-temannya Jamie tidak bisa menerima Jamie. Nah, kenapa sih teman-temannya Jamie tidak bisa menerima Jamie? Karena yang pertama nih ya, teman-temannya melihat, kok si Jamie badannya bau ya. Terus cara berpakaiannya juga, kok gitu sederhana banget. Beda banget sama teman-temannya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pada suatu hari Jamie lagi makan nih waktu jam istirahat. Nah, ketika lagi makan, teman-temannya lihat si Jamie makannya pakai tangan. Karena dia biasanya kalau di daerah itu dia sukanya makan pakai tangan. Nah, teman-temannya lihat, si Jamie jorok ya makannya pakai tangan. Nah, terus yang ketiga ya, apalagi yang berbeda? Nah, ternyata Jamie karena lama di daerah, jadi bahasa Indonesianya Jamie nggak lancar. Dia biasanya pakai bahasa daerah. Teman-temannya lihat, Jamie ini aneh. Nah, akhirnya teman-temannya nggak mau berteman sama Jamie. Jamie aneh, Jamie bau. Terus apa lagi? Jamie makannya beda kayak kita, jorok pakai tangan. Terus apa lagi? Jamie ngomongnya kok gitu ya, nggak ngomong kayak kita ya. Nah, ternyata Jamie berbeda dengan teman-temannya yang lain. Nah, adik-adik, kalau adik-adik jadi seperti Jamie, ya apa sih yang adik-adik rasakan? Apa? Iya, sedih. Apalagi?
kesepian ya. Betul, si Jamie rasa sedih, rasa kesepian. Jamie kalau makan dia sendiri, sementara teman-temannya apa? Wah, mereka pada makan, asik makan bareng. Nah, terus kalau lagi ada pertandingan, Jamie sendirian gak pernah diajak. Nah, Jamie merasa kesepian, dia merasa sedih. Kenapa? Karena Jamie berbeda dengan teman-temannya yang lain. Coba kakak mau tanya ya, tadi pada mendengarkan gak? Nah, bisa gak sebutin perbedaan apa aja sih ya antara Jamie dengan teman-temannya? Yang pertama apa? Ayo, bisa lihat gambarnya. Ya, betul ya. Jamie berbeda dalam cara berpakaian. Nah, mungkin adik-adik juga pernah ya ngalamin ini. Ternyata kita berbeda. Ada yang kalau biasanya pakai baju rapi, tapi ada juga yang nggak rapi. Ada yang suka pakai jaket, ada yang enggak. Ternyata berbeda kita dalam berpakaian. Apalagi bedanya? Apa? Ya, betul ya. Berbeda cara makan. Ada yang makan pakai sumpit, ada yang pakai sendok garpu, ada juga seperti Jamie yang pakai tangan. Nah, kita memang berbeda. Apalagi? Ya, berbeda dari cara berbicara. Ada yang kalau bicara nadanya tinggi, ada yang kalau ngomong pelan ya. Ada yang logat daerahnya sangat kental sekali, tapi juga ada yang bahasa Jakartanya juga sangat lancar sekali ya. Jadi dalam cara berbicara pun kita berbeda. Apalagi? Ya, hobi ya. Kalau Jamie sukanya mainnya di sawah. Nah, tapi mungkin anak-anak yang di Jakarta sukanya mainnya ke mall. Ternyata berbeda ya. Jadi adik-adik harus menyadari bahwa kita semua tidak sama, kita berbeda. Nah, kalau kita berbeda ya, apakah kita harus seperti teman-temannya Jamie, akhirnya mengucilkan Jamie, atau bagaimana sih? Nah, coba ya adik-adik, bagaimana kita menerima perbedaan? Ada nggak coba yang adik-adik coba bisa pikirkan? Gimana ya kita bisa menerima perbedaan? Nah, ini ada 3 gambar nih kakak kasih. Yang pertama apa? Betul ya, bermain bersama. Ya, kalaupun kita berbeda, kan kita bisa tetap bermain bersama. Ya, bermain apa saja ya. Terus apa lagi? Nah, ya, tadi jangan seperti Jamie yang sendirian ya, ajak temennya untuk makan bersama. Nah, kalau selesai ibadah Joy Kids kan ya, biasanya kan ada acara makan-makannya tuh. Bisa ya, kita bisa ajak teman kita yang biar teman-teman bisa lihat, kok dia sendirian ya, kita ajak makan bersama. Nah, terus apa lagi? Menyapa, kalau ketemu jangan diem aja, sapa, hai, gitu, hai Jamie, hai Audi, misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah cara untuk kita bisa menerima perbedaan. Oke? Nah, sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana kita mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Oke? Kakak akan bacakan dalam Lukas ya, di Lukas 6 ayat 27 sampai 31. Kakak ulang, Lukas 6 ayat 27 sampai 31. Ya, judul perikopnya adalah Kasihilah musuhmu. Ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat yang ke-29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat yang terakhir, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya, jadi di Lukas 6 ayat 27 sampai 31 kita belajar
bagaimana Tuhan menghendaki kita, anak-anaknya, ya, untuk kita bisa menerima perbedaan orang lain. Nah, di sini kita ambil 3 saja ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dengan mengasihi. Ya, bagaimana kita menerima orang lain sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan? Yang pertama, mengasihi. Nah, mengasihi itu bukan cuma hanya di mulut saja, tapi harus dilakukan. Apa yang adik-adik bisa lakukan untuk mengasihi dengan melakukan? Seperti apa contohnya? Dengan membagi makanan, sharing makanan, bermain bersama, ngajarin teman yang gak bisa, bantuin teman yang lagi kesusahan. Nah, itu adalah cara kita untuk mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Yang kedua, dengan apa? Mendoakan, ya. Ada teman-teman kita mungkin yang suka menyakiti kita, yang pernah ngatain kita, yang pernah cubit kita, yang pernah pukul kita, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita mendoakan. Mungkin saat ini adik-adik ingat, si itu pernah ambil mainan saya, si dia pernah cubit saya. Nah, kalau teman-teman adik-adik ingat, kita doakan mereka supaya mereka tidak melakukan hal itu lagi. Ya, dan yang ketiga adalah tidak membalas. Kalau dicubit teman, gimana? Cubit lagi nggak? Tidak, ya, tidak boleh membalas. Kalau dibilangin, kamu jelek, kita katain lagi nggak temennya? Tidak, ya, jadi tidak membalas. Nah, tapi gimana Kak kalau dicubit? Kalau di sekolah bisa lapor sama gurunya, nggak boleh diam, ya. Kalau di rumah gimana? Bisa ngomong sama papa atau mama, ya. Jadi tidak membalas, tapi kita juga harus kasih tahu kalau sudah cubit, pukul, ya, karena itu tidak boleh, karena itu berbahaya untuk badan kita, ya. Nah, jadi 3 hal ini kita ulang ya. Yang pertama apa? Kita mengasihi. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, tidak membalas. Inilah yang Tuhan Yesus kehendaki kita sebagai anak-anaknya untuk kita bisa menerima perbedaan orang lain. Oke, yang terakhir ya, kakak akan memberikan satu ayat. Ayat ini menjadi ayat yang harus dihafalkan selama 1 minggu. Supaya kenapa? Bisa tertanam di dalam hati kita. Ya, ayat firman Tuhannya terambil di dalam Roma 15 ayat ke-7. Nah, kita pakai gaya ya, biar hafalnya lebih mudah. Gimana gayanya? Kakak akan ajarin ya. Roma 15 ayat ke-7. Ulang ya. Roma 15 ayat ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Ulang ya, dari Roma 15 ayat ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Gampang ya? Sekarang dari awal, sekali lagi kita ulang sama-sama. Ayo, semangat. 1, 2, 3. Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Lebih cepat. Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Haleluya, ya, dihafalkan selama 1 minggu ini. Oke. Nah, kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk sama-sama adik-adik lipat tangannya. Kita berdoa, kita mau menghadap Tuhan. Kakak pimpin ya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan telah mengajar kami untuk kami bisa menerima orang-orang yang berbeda dengan kami. Kalau ada teman-teman kami yang menyakiti kami, yang mencubit kami, yang sudah ngomong tidak baik terhadap kami, saat ini kami mendoakan mereka. Tuhan, ampuni mereka, kasihi mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang mau menerima orang lain dengan cara kami mengasihi mereka dengan perbuatan-perbuatan kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berikan kesehatan buat kami sehingga kami boleh terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta Tuhan, kami sayang Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, terima kasih adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tetap sehat, jaga jarak ya, tetap pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Baik adik-adik sekalian yang kakak kasihi, saat ini kita akan berdoa minta berkat dari Tuhan Yesus ya. Semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan dan kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini berkati adik-adik Joy Kids. Di dalam nama Tuhan Yesus, turun berkat dari Tuhan Yesus, berkat hikmat, kepintaran, kesehatan, kekuatan dari Tuhan melimpah atas adik-adik semuanya. Saat ini terima segala berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.